Masih di program dialog khusus JTV Kediri. Kali ini kita bicara tentang kepala desa di pusaran Pilkada 2020 dan di segmen awal tadi kita sudah berbicara banyak realitas politik terkait dengan Pilkades. Kalau kita korelasikan dengan apa yang terjadi pada Pilkada hari ini, meskipun KPU belum menetapkan 100% calon tunggal yang akan ada dalam Pilkada Kabupaten Kediri, tapi kita harus setidaknya berusaha untuk memikirkan apa sih yang terjadi di kemudian hari, karena politik dinamis dan bahkan bisa berubah pada detik-detik terakhir. Pada Pilkada Kabupaten Kediri, meskipun calonnya hanya satu dan nanti pasti lawannya bumbu kosong ya dalam aturan itu, tapi kira-kira ini pengalaman berkontestasi Pak Hamid ini di lapangan, kalau lawan bumbung kosong itu kira-kira menang dengan mudah nggak Pak? Kira-kira? Saya pikir sama saja. Sama saja ya? Iya, sama saja. Potensinya sama saja. Artinya karena di situ juga masyarakat diberi pilihan, sehingga inilah memang demokrasi seperti itu. Ada lawan dan tidak ada lawan. Maksudnya lawan siapapun ya. Apakah itu bumbung kosong, apakah itu orang. Itu peluangnya sama. Oleh karena itu tentunya calon harus tetap punya apa istilahnya semangat dan juga harus selalu menjalin komunikasi dengan semua pihak, semua elemen agar dia bisa terpilih. Karena sekali lagi potensinya sama. Ya, oke. Kalau ke Pak Hamim, jadi potensi bumbung kosong itu kan kalau kita merujuk pengalaman di Makassar kan bisa menang juga bumbung kosong. Nah, kalau di Kediri kira-kira seperti apa Pak Hamim melihatnya? Ya, memang Kediri ini karakter masyarakatnya kan masyarakat yang santai, masyarakat yang seger, gemah ripah loh Jinawe dari sisi potensi daerah. Tapi kalau dari potensi apa ya, kompak ya, punya kolektivitas ini masih diragukan gitu ya, masih diragukan. Karena apa? Kita belum terbiasa terdidik di saat kita tadi itu mobilitas untuk bersama ini belum gitu. Ya maaf, ada beberapa sekarang ini organisasi sosial keagamaan yang satu suara begitu langsung meledak. Nah, di sini memang belum kelihatan. Makanya kalau ada letupan hari ini, kalau ada letupan bumbung kosong, itu wajar-wajar saja. Itu kan prosentasenya juga tidak bisa kita lihat juga sih. Tapi memang bicara karakter kok kelihatannya berat juga. Analisa saya. Oke. Meskipun tadi Pak Kades bilang potensi juga ada karena sama-sama ada lawannya. Nah, sekarang ke Pak Hamid. Jadi kalau ini kan menyambung Pak Hamid tadi, bumbung kosong itu kan masih tercerai-berai berkotak-kotak di mana-mana gitu kan. Ini kalau ada orang, kalau bukan oknum ya, orang ya, karena ini kan sah-sah saja mengkoordinir dengan jalan silaturahmi kalau bahasanya NU misalkan, itu menjadi kekuatan. Gimana prediksi panjenengan kalau misalkan ya ada sesuatu itu? Karena di Makassar pun prediksinya juga itu seperti itu kajiannya, kalau nggak terorganisir nggak bakalan bisa ini, karena orang dengan mobilitas yang disampaikan Pak Amin tadi, mobilitasnya sudah kerja, sudah cari uang sulit, apalagi pandemi ini suruh ikut-ikutan bumbung kosong dan segala, lebih baik pulang diam kan gitu. Monggo. Iya, saya pikir memang organisme ya, kalau kita bicara tentang sendiri-sendiri berarti ada organisme. Kalau nanti terorganisir itu juga saya pikir juga mungkin juga mungkin juga. Tapi sekali lagi bahwa hari ini saya pikir kalau kita bicara tentang kepentingan desa ya, karena saya ada di desa, maka tentunya
kita pingin nanti punya kepala daerah yang punya semangat yang sama dengan desa. Jadi artinya bahwa siapapun nanti yang menjadi kepala daerah, karena hari ini kan belum ditetapkan oleh KPU siapa yang nanti yang boleh berkontestasi sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Saya pikir kalau kita di desa itu pinginnya nanti punya kepala daerah yang benar-benar mau berpikir tentang desa dan kemajuan desa. Oke. Kalau itu tadi kembali ke apa? Ada usaha untuk menyatukan Bumbung Kosong, prediksi dengan kuat nggak kira-kira? Saya pikir karena kalau kita bicara tentang pilkada tentunya ada tim sukses dan sebagainya. Kita lihat nanti bagaimana kerja tim dari tim suksesnya semua kepala daerah, termasuk Bumbung Kosong. Kalau kita bicara ya itu calon juga itu. Calon juga. Artinya kan kalau memang ada yang mengorganisasikan ya itu nanti akan bertarung dengan tim dari calon kepala daerah yang lain tentunya itu. Oke, kalau ke Pak Hamim, jadi ini asumsinya kan kita bicara demokrasi pilkada itu kan marwahnya, rohnya kan di partai politik. Kalau kita korelasikan di Bumbung dengan hadirnya kotak kosong nanti Bumbung Kosong itu, ini gimana Pak Hamim? Misalkan ya kalau akhirnya hanya Bumbung Kosong semacam ini, berarti kaderisasi di partai politik nggak jalan, terus partai politik pengen instan saja, ikut sana, ikut di sini dan segala macam. Menurut jenengan gimana, Pak? Ya, memang adanya partai, adanya dewan itu karena ada pemilih, ada orang yang senang gitu terhadap partai tersebut. Di saat pemilih ini merasa tidak nyaman, merasa tidak menerima apa yang dia suguhkan, itu pasti dia akan berpikir ulang gitu ya. Terlepas nanti pilihannya seperti apa gitu. Karena ini bicara sesuatu ya, sesuatu yang satu mungkin ada nilai manfaatnya, dua mungkin yang memang bisa membesarkan organisasi yang dia ikuti. Itu ada beberapa pertimbangan seperti itu gitu. Jadi kalau ini nanti ternyata masyarakat kecewa umpamanya, bisa terjadi akan beda gitu ya. Cara pandang. Kondisi PDI milih PDI. Yeah. Di saat kecewa, nggak mungkin dia milih PDI apa yang digusung oleh PDI. Umpamanya seperti itu. Sama di yang lain juga gitu. Itu wajar-wajar saja lah. Kalau kita merujuk pada beberapa daerah, kita yang di Jawa Tengah saja sudah 5 ya, yang Bumbung Kosong itu. Kalau nggak salah Boyolali, Kota Semarang, terus Kebumen, dan selanjutnya ada 5 pokoknya. Terus di Jawa Timur ini 2 kelihatannya, ini ada di Ngawi sama Kediri. Jadi ini tren sebenarnya kalau jenengan melihat trennya itu, kalau parpol tadi kan sudah dikomentari oleh Pak Amin. Ini masyarakatnya itu gimana maksudnya? Nanti jenengan kan dekat dengan masyarakat. Masyarakat itu menilainya kalau dengar suara Bumbung Kosong, kotak kosong, itu gimana Pak Lurah, ya, Pak Kades? Kalau masyarakat itu sebenarnya sangat sederhana pemikirannya, Mas April. Bahwasannya dia pingin kepentingannya itu bisa terakomodir oleh tentunya kepala daerah. Melalui kebijakan-kebijakannya tentunya. Karena hari ini yang masyarakat pinginnya, karena salah satu contoh, misalkan pembuatan KTP, KK itu pinginnya mudah, cepat, dan murah. Itu harapan dari masyarakat. Bayar. Ya. Seharusnya nggak bayar. Seharusnya nggak bayar, karena ini kewajiban dari pemerintah untuk secara administratif. Nah itu masyarakat pemikirannya sederhana aja. Nggak mikir jauh ya. Nggak mikir jauh. Iya, artinya kalau calon kepala daerah bisa menangkap itu dan jadikan visi misi, sampaikan kepada masyarakat, saya pikir
akan sangat menarik. Karena nanti yang kaitan ini kan perang gagasan, Mas April. Siapa nanti yang bisa merayu masyarakat melalui gagasan dan ide-idenya, yang nanti apa yang diingini masyarakat itu bisa diakomodir dan nanti bisa diterapkan ketika calon kepala daerah itu menjadi kepala daerah. Kalau dari sisi panjenengan kan sentuhan pengusahanya juga ada. Maksudnya gini, melihatnya seperti apa Pak? Ini ada kan pilkades itu kayak ada hukum ekonomi ya. Bumbung kosong lawan calon tunggal. Kan gampang-gampang cara berpikirnya gini. Kalau nggak ada uangnya, nyapa milih bumbung kosong sing ada uangnya saja misalkan. Jadi paradigma masyarakat yang terjadi tadi sederhana banget kan, karena itu tadi kalau gagasan oke lah, visi misi calon mungkin bisa diterapkan, tapi kan yang dekat pilkades kan seperti itu apa prakteknya kalau mau jujur gitu. Monggo Pak Abi. Jadi terus budi ini. Kalau tadi sedikit memang apa ya, dari sisi ekonomi memang mungkin di perbandingan ada calon tunggal dengan ada lawan, saya kira tidak sedikit signifikan enggak. Tapi bagaimana memang harapan masyarakat juga sih sebetulnya. Kalau memang bupati itu potensi membangunnya bagus, bagaimana melihat potensi masyarakatnya bagus, saya kira itu yang sebenarnya yang dinanti gitu ya. Jadi masyarakat itu lebih menanti ke arah sana kalau dari sisi ekonomi gitu. Kalau dari sisi istilahnya, maaf, kalau di kepala desa itu memang cenderung hampir 80% ya di Kediri ini mesti ada apa ya, seperti angklop gitu ya. Itu seperti itu kalau di kepala desa ya. Saya yakin kalau di pilkada ini enggak lah. Enggak. Enggak. Pengalaman beberapa tahun terakhir ini ya alhamdulillah relatif bersih. Iya, oke. Ya ada beberapa tapi relatif bersih, saya enggak kayak kepala desa ya habis-habisan. Karena mungkin cakupannya lebih luas. Iya, oke. Kalau luas kan banyak hukum ekonominya kan gitu. Modalnya gitu. Oke, terima kasih. Menarik sekali diskusi ini. Jadi kalau pilkada itu sebenarnya perangnya kan lebih hebat di pilkades ketimbang pilkada. Oh, panas malah. Jadi intinya pemirsa JTV, memilih adalah pilihan hidup, dan kalau bicara uang itu juga pilihan, tapi yang penting gunakan hak suara Anda di pilihan Bupati 2020. Dialog khusus JTV Kediri.